Aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Imam Pratama dan kali ini saya akan menjelaskan tentang managing router configuration. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menghubungkan antara laptop, switch, dan router. Sekarang kita akan menggunakan menambahkan pada dua server untuk sebagai penyimpanan data dari setiap servernya. Oke, pertama-tama kita akan menambahkan dua server. Lalu kita masuk pada server. Setelah itu kita ke desktop, menambahkan IP configuration. Nah, pada IP configuration ini kita membuat alamat dari servernya, yaitu 192.168.1.11 dengan subnet masknya yaitu 255, 255, 255, dan 0. Dan default gateway-nya dengan menggunakan alamat dari routernya yaitu 192.168.1.254. Oke, kita akan melakukan hal yang sama pada server sebelahnya. Kita masuk pada desktop, IP configuration. Setelah itu kita menggunakan 192.168.2.11 sebagai alamat dari servernya. Dengan subnet masknya ya 2255, 255, 255, dan 0. Dan default gateway-nya ini adalah alamat dari router yaitu 192.168.2.254. Oke, langsung saja kita melanjutkannya pada bagian routernya untuk membackup data. Pertama kita login dulu, kemudian memasukkan password yang telah kita buat. Habis itu kita enable dan memasukkan passwordnya. Oke, setelah itu kita masuk pada configuration terminal. Terminal. Configuration terminal. Bentar. Oh, salah penulisan. Configure terminal. Oke. Setelah itu kita akan membuat domain dari router ini, yaitu IP domain name sebagai Nix nih Nixtrain hmm, nixtrain.com. Oke. Setelah itu kita akan membuat username-nya dan passwordnya, yaitu username kita menggunakan admin dengan password Cisco SSH. Cisco SSH. Oke. Kita akan membackup data dari routernya dengan cara kita masuk pada CLI, kita login. Nah, pada login kita akan masukkan password. Pada password ini kita memasukkan password yang telah kita buat kemarin. Selanjutnya kita menulis enable dan memasukkan passwordnya. Setelah itu kita masuk dengan configuration terminal dan juga membuat domainnya dengan nama nixtrain.com. Habis itu membuat username admin, kita menggunakan nama admin dengan password yaitu Cisco SSH. Habis itu kita akan menulis line sebelumnya ada kesalahan pada login lokal, kita melupakan tulisannya itu line VTY 04. Habis itu kita transport input datanya. Transport input SSH. Setelah itu kita menggunakan login lokal. Login lokal.
Oke, setelah itu kita keluar, exit. Kita akan mengcrypto key generated RSA 1024. Itu crypto key generate generate RSH, enter. Kita menggunakan 1024. Oke, setelah itu kita akan keluar habis ini, exit. Oke, enter. Kita akan mengcopy komen backup dari R1 ini, yaitu dengan tulisan copy running config tftp dengan alamat 192.168.2.11. Sebagai ini kita menggunakan alamat dari server untuk penyimpanannya. Oke, selanjutnya kita menyimpan data dari L2. Ya, sini enter saja, enter. Maka dia akan menulis running config-nya. Oke, telah selesai. Selanjutnya kita akan menampilkan data dari Cisco iOS L1, yaitu dengan tulisan show. Menampilkan datanya. So, show flash. Nah, inilah datanya. Kita akan membackup data ini pada server, yaitu dengan tulis copy flash tftp, enter. Dengan short filenya kita menggunakan yang ini, copy, dan kita menempelnya pada sini, paste. Oke, enter saja. Itu dengan alamat 192.168.2.11 untuk alamat servernya. Enter. Terus itu enter saja. Maka dia akan menulis datanya pada server. Tinggal menunggu saja. Nah, kita akan membackup data dari iOS dengan komen-komen berikut yang telah kita buat tadi. Kita menunggu datanya selesai di backup. Hmm. Oke, telah selesai. Ini telah selesai membackup data iOS-nya. Selanjutnya kita akan restore configuration R1-nya. Yaitu dengan tulisan kita merestore configuration R1-nya. Copy command restore-nya yaitu copy tftp running config. Config. Oke, FP dengan alamat 192.168.2.11 alamat servernya. Itu kita akan membackup data dari L2 ini atau router kedua pada server. Itu dengan komen L2 config. Oke, enter saja. Oke, akses telah terbuat ya antara server dan routernya. Di sini kita dapat melihat hasilnya dengan cara kita melihat pada server. Kita buka server. Oke, di configuration. Kita pada service TFTP.
Nah, di sini data telah berhasil di backup. Selanjutnya kita akan melihatnya, memverifikasi datanya. Kita ke desktop, command prompt. Kita pertama memeriksa IP config, alamatnya. Oke, di sini ada alamatnya. Di situ kita akan membuat perintah yaitu ssh 1 admin, ini admin dengan alamat 192.168.2.254, alamat dari router. Enter, invalid command, alamatnya salah. Oh tidak, admin 192.168 ssh admin 192.168.254. Coba. Oke, kita buka pada server pertama. Coba pada server 1 dulu. Kita memverifikasinya dengan IP config. Oke, di sini datanya telah muncul. Kita ssh 1 admin 192.168.1.254. Invalid command. Apa yang salah? Coba kita cek dulu. Oke, oke, setelah kita membuat pada halaman tadi, kita akan mencoba melihat apakah telah ada datanya. Kita membuka server, service, TFTP. Di sini datanya telah ada jika muncul begini. Jadi kita memeriksa juga pada server yang baru kita buat tadi. Server, service, TFTP. Oke, telah ada. Sekarang kita akan coba meremote dari laptop pada router. Lalu kita buka laptop. Kita masuk pada command prompt. Pertama, kita melihat dulu IP-nya, IP config. IP exit, IP config. Oke, di sini ada data-datanya. Selanjutnya kita menggunakan perintah ssh -1 admin, kita panggil admin, dengan alamat 192.168.1.254. Kita lihat apakah sama, 192.168.1.254. Oke, enter. Invalid command, adminnya 192.168.1.254. ssh-1 admin. Apa yang salah, cangkrik? Oke, setelah kita membuat komen-komen yang telah kita buat pada router, kita akan memeriksa apakah telah ada pada server. Oke, kita buka pada server pertama, tes FTP. Nah, jika telah muncul begini, maka telah berhasil. Jika kita mengecek juga pada server selanjutnya, apakah telah ada datanya, kita FTP. Oke, maka telah ada ya. Oke, jadi begitulah hasil dari cara meremote atau mengkonfig. Jadi itulah hasil dari penjelasan saya tadi dari awal, itu managing router configuration. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.